Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Salam kompeten. Lukman Republik hadir kembali dengan sebuah informasi dari dunia tenaga kerja. Ribuan pencari kerja job seeker sangat antusias mengikuti event yang diinisiasi oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember, yaitu Job Fair, dengan menggandeng kurang lebih 51 perusahaan baik di lingkungan Pemkab Jember maupun luar Kabupaten Jember. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak ngobrol santai Lukman Republik bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember, Dr. Andes Supri Handoko MM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Selamat berjumpa kembali bersama Lukman Republik, Kepala Biro Kabupaten Jember Media Nasional Sinopsis.co.id. Dan pada sore hari ini saya ditemani oleh Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember, Bapak Dr. Andes Supri Handoko MM. Kita berjumpa kembali dalam acara ngobrol santai. Dan topik pada sore hari ini yaitu Job Fair tahun 2024 untuk membuka peluang lapangan pekerjaan yang ada di Kabupaten Jember. Assalamualaikum Bapak Kadis. Waalaikumsalam. Gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah. Berjumpa kembali ngobrol santai tentang pekerjaan Dinas Tenaga Kerja. Ya. Oke. Pada pagi tadi Dinas Tenaga Kerja membuka Job Fair yang dilaksanakan di Aula Serbaguna. Betul. Ya, betul sekali. Ada berapa perusahaan Pak dan apa target-targetnya nih Pak? Nah, ini saya tidak henti-hentinya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Jember, Pak Hendi Siswanto. Beliaunya sangat memberi keleluasaan kepada Dinas Tenaga Kerja untuk melakukan terobosan-terobosan yang diantaranya adalah job fair yang kita gelar tadi pagi, kita buka tadi pagi, dan insya Allah berjalan sampai besok. Ini kita ngambil tagline Wiswayai, pengangguran di Jember berkurang. Jadi kita memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada para pencari kerja untuk mendapatkan peluang kerja yang kita hadirkan di acara yang tadi pagi. Itu ada 50 perusahaan. 50 perusahaan? Ya. Nah. Jember dan sekitarnya. Artinya ada Lumajang, ada juga dari Bondowoso, Situbondo, dan Banyuwangi yang kita datangi untuk kita ajak buka kesempatan kerja di sini. Itu ada 50. Dan ada satu LPK, lembaga pelatihan kerja yang ke Jepang itu. Sinergi sekali itu, mudah-mudahan anak-anak muda berani untuk berjuang untuk bagaimana go internasional. Itu tadi lumayan bagus ekspresinya ketika kita sapa, kita datangi, dan mereka juga menyampaikan salam pada Pak Bupati Jember. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan ini dalam rangka untuk mempromosikan program-program dari lembaga pelatihan itu. Itu diantaranya seperti itu. 51 perusahaan itu membawa lowongan kerja, ditambah ini dari LPK itu ada 1.161 lowongan. 1.161 lowongan. Sementara yang terregister pencari kerja itu ada 1.924 yang masuk di register kami. Tetapi fakta di lapangan ternyata yang tidak masuk pun berdatangan untuk ikut berebut kesempatan di sini. Ini sesuatu yang sangat luar biasa, dan tak henti-hentinya saya menyampaikan terima kasih pada Bapak Bupati Jember yang telah memberikan keluasan pada kami, sehingga capaian-capaian kinerja kami itu memang cukup bisa mengatasi persoalan pengangguran. Antara lain dari tahun 2023 itu
kita total penyerapan tenaga kerja itu sampai 4.087 tenaga kerja. Itu baik yang lokal, antar kerja lokal itu ada 1.456, kemudian yang antar daerah, antar provinsi, antar pulau itu ada 506, kemudian yang antar negara ini cukup besar animo masyarakat untuk menjadi PMI itu sampai 2.125 untuk tahun 2023. Untuk tahun 2024 ini sampai dengan bulan Juli yang ada di daftar kami, antar kerja lokal itu 1.867. Ada peningkatan. Serapannya ada peningkatan yang cukup signifikan. Kemudian antar daerahnya itu 62 karena belum tuntas untuk memenuhi yang antar kerja antar daerah itu. Kemudian untuk yang antar kerja antar negara itu sampai dengan bulan Juli ini sudah 1.476, tapi yang di LPK sekarang masih sedang terus meningkatkan kompetensi terutama di bidang language dan knowledge negara tujuan. Ini ada Jepang, ada Korea, ada Taiwan, ada Hong Kong, ada sebagian Malaysia. Ini masih sedang berjalan. Untuk 2023 sampai dengan saat ini total penempatan tenaga kerja yang bisa dilakukan baik lokal, antar daerah maupun antar negara itu totalnya 7.472, Mas. Jadi job fair ini sebetulnya kalau kita kalkulasi bahwa job fair yang kita gelar ini untuk langsung ada kepastian hari ini diterima berapa itu kita belum bisa, Mas. Jadi kita harus menunggu waktu. Nanti kan pihak pengusaha, para HRD itu kan melakukan uji kompetensi kepada para pelamar. Hari ini masukkan lamaran, kemudian ditindaklanjuti dengan wawancara dan lain sebagainya sampai terjadi perjanjian kerjanya. Ya. Nah, ini tahapan-tahapan itu kita butuh waktu. Yang pasti nanti dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama mereka juga akan laporan ke kita. Yang dari job fair di Jember tanggal 30 sama 31 Juli itu terserap di perusahaan kami sekian, dari 51 yang sudah hadir itu nanti akan melaporkan. Dan dari pencari kerja juga punya kewajiban melaporkan di AK 3-nya harus diisi seharusnya. Seperti itu sebagai bukti bahwa dilengkapi formulir AK 3-nya itu untuk membuktikan bahwa dia sudah bekerja seperti itu. Hanya memang ada kendala, Mas Lukman, ketika job fair ini dilaksanakan, kadang-kadang Gen Z ini masih dipengaruhi dengan hal-hal lain yang barangkali tingkat kedewasaannya, tingkat kemandiriannya dan lain sebagainya. Ketika sudah terjadi dia diterima, kemudian dikontrak untuk bekerja dan tiba-tiba dia resign, mengundurkan diri dan sehingga kan kompetitor yang seharusnya masuk diterima ini menjadi tidak masuk. Nah ini yang kami masih belum bisa memberikan solusi, Mas Lukman. Kemudian nanti ke depan sebelum direkrutmen ini kalau bisa nanti para HRD itu saya sarankan untuk ada perjanjian ya. Sebelum direkrut nanti dia harus konsekuensinya, kalau direkrut sampai tuntas maka konsekuensinya apa 3 bulan apa 4 bulan biar dia bekerja. Jadi kalau proses tahapan dilalui kemudian perjanjian kerja tapi kemudian sebelum perjanjian ditandatangani sudah resign, alasannya orang tuanya, alasannya masih apa dan lain sebagainya, kadang-kadang juga digandoli sama pacarnya dan Mbak ini problem. Dari jenjang pendidikan yang memasukkan ini lamaran, ini yang banyak S1, SMK, hampir merata, Mas. Hampir Jadi merata. iya, jadi perbandingannya hampir merata. SMK, kemudian dari perguruan tinggi juga banyak. Jadi saya tidak sempat untuk mengklasifikasikan SMA-nya berapa, SMP-nya berapa dan lain sebagainya. Kayaknya kalau rata-rata SLTA. SLTA. Terutama SMK, gitu. SMK dan dan ini apa sarjana.
sarjana. Jadi targetnya harapannya kan ya angka pengangguran ini kan terus ditekan ya dengan Betul. berbagai macam terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Snaker, baik itu job fair yang kapan dari bursa kerja kelas bisnis macam-macam gitu ya. Ya. Jadi itu diantaranya. Ya, tadi di laporan saya juga saya sempat selipkan bahwa Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember itu siap untuk mengirimkan tenaga kerja yang kompeten dan profesional sesuai dengan kebutuhan perusahaan, asal memang betul-betul ada surat pesanan. Jadi saya berharap dari perusahaan-perusahaan itu, saya sampaikan tadi di forum itu, karena ada HRD yang jumlahnya 51 tim itu, grup yang hadir, itu saya sampaikan bahwa kalau memang membutuhkan tenaga kompeten profesional, kualifikasinya seperti apa, kita akan siapkan dengan segala cara. Kalau mampu support APBD dari Pak Bupati, kita bersyukur. Kalaupun toh tidak, saya sudah beritahukan pada teman-teman HRD tadi bahwa kita ada strategi baru, yaitu menggunakan fasilitas super tax deduction. Super tax deduction itu sudah sering saya sampaikan bahwa nanti kalau perusahaan itu melakukan pelatihan dan pemagangan peningkatan kompetensi SDM lokal, itu nanti akan diganti 100%. Akan mendapatkan reward dari pemerintah pusat 100%. Jadi 200% bisa dieksekusi. Itu keuntungan secara finansialnya di situ. Sehingga setoran kewajiban setor pajak penghasilan bruto ini akan dikurangi 200% dari total biaya yang dikeluarkan. Itu keuntungan secara finansial. Keuntungan yang lebih strategis lagi, perusahaan itu tidak akan menggaji orang yang belajar bekerja karena sudah dilatih, sudah dimagangkan sampai 4 bulan di situ, maka dia sudah dipastikan bahwa dia adalah tenaga kompeten yang sudah mendapatkan tenaga yang memberi UMK itu dia sudah tidak ada beban lagi. Nah, ini strategi ini tadi saya tawarkan juga di sela-sela sambutan resmi yang saya sampaikan, itu saya jelaskan seperti itu. Rupanya banyak juga yang antusias, yang tertarik. Dan hari ini yang sudah berkoordinasi dengan FKJP juga dengan Hilsi, itu ada beberapa perusahaan. Di antaranya perusahaan yang besar itu dari PMP. PMP itu sudah sangat kuat sekali koordinasinya. Mungkin tinggal nanti tahap berikutnya adalah memastikan dari kantor pajak untuk bisa bagaimana ini persyaratan berikutnya. Kemudian dari Mitra Tani juga pada prinsipnya siap untuk mengeksekusi itu, karena selama ini Mitra Tani melatih, memagangkan dengan biaya sendiri, eman-eman. Ini kan bisa menjadi profitnya perusahaan nanti kan gitu, seperti itu. Terus kemudian yang hari ini sudah berjalan, kebetulan ada pemagangan dari provinsi, dari Disnakertran provinsi, itu saya tempatkan di BCA, Benih Citra Asia. Hari ini sedang berjalan. Dan dari manajemen BCA itu sangat antusias banget. Mungkin tahun depan akan rekrut mungkin bisa 100, bisa 200 orang tergantung kapasitas kelas yang dimiliki. Karena memang di sana BCA ini sedang tumbuh dan sedang berkembang. Dia hampir menguasai nasional. Produknya hampir menguasai nasional, dan harapannya dia adalah paling tidak ke depan ini bisa menguasai Asia, jadi bintang Asia, harapannya seperti itu. Kita mulai penjajakan go internasional. Makanya makanya tahun depan itu insya Allah akan terjadi eksekusi super tax deduction di Kabupaten Jember. Ini sesuatu yang membanggakan, karena apa? Karena bisa meningkatkan kompetensi tenaga yang nol skill bisa menjadi kompeten, profesional dengan tanpa ngambil APBD. Nah, ini kelebihannya di situ. Kalau pakai APBD, tentunya APBD kita berat untuk menyelesaikan ribuan pencari kerja itu. Tapi kalau dengan pola ini, insya Allah nanti akan sangat mudah sekali untuk mengatasi
pengangguran yang Ya, dan regulasi juga ada. regulasinya sudah ada. PMK 128 tahun 2019 Hmm. itu sudah sangat jelas. Memang itu fasilitas untuk bisa dieksekusi oleh perusahaan. Oh, yang hadir tadi karena Pak Bupati sedang DL, Pak Asisten 1 juga DL, Pak Asisten 2 DL, Pak Sekda juga banyak sekali tugasnya untuk menggantikan tugas-tugas Pak Bupati. Nah, tadi yang hadir Pak Asisten 3. Jadi Pak Asisten 3 memberikan arahan dan membacakan sambutan dari Pak Bupati. Kalau yang dari luar ya tetangga kita hadir, Pak, alhamdulillah. Disnaker Lumajang hadir, juga Disnaker Bondowoso. Mbak Nunung sama Pak Alexander Lumajang. Dengan staf-stafnya hadir. Ya, alhamdulillah. Ya, jadi harapan kita nanti bisa kolaborasi lebih dalam lagi. Berarti Jember memang menarik. Jember memang keren sehingga kabupaten tetangga juga ikut hadir. Karena ini Jember keren gitu ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan seperti itu, Mas. Saya juga menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada Pak Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. Itu sudah menugaskan timnya untuk membawa lowongan-lowongan kerja yang luar biasa banyak. Tadi beliau buka stand di depan. Saya hampir lupa menyampaikan. Matur sembah nuwun Pak Sigit, sehat selalu. Mudah-mudahan nanti apa yang kita upayakan ini betul-betul menjadi jawaban untuk mengatasi pengangguran. Mungkin seperti itu, Mas Lukman. Oke, terima kasih kesempatannya, Bapak. Terima kasih. Demikian ngobrol santai bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember, Bapak Dr. Supriyandoko MM, tentang bagaimana mengangkat pengangguran yang sebanyak-banyaknya yang ada di Kabupaten Jember dengan berbagai macam terobosan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember, diantaranya melakukan job fair. Ya. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain, dengan acara ngobras yang lain. Salam kompeten. Salam kompeten. Luar biasa. Oke. Matur. Terima kasih, Mas Lukman. Sehat selalu. Demikian informasi Lukman Republik. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Jangan lupa dulur-dulur like, comment, and subscribe. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Sampai jumpa lagi.